Halo rekan PLNers, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan fisik dan kesehatan finansial di masa pandemi ini. Nama saya Philip Mulyana dan saya adalah seorang financial advisor dan financial coach. Investasi berarti kita membeli aset dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari aset tersebut. Nah, keuntungan ini bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pertambahan nilai. Contoh dari pertambahan nilai adalah, misal pada saat kamu beli, aset ini harganya 100 juta. Terus 2 tahun kemudian kamu jual aset itu dengan harga 120 juta. Nah, berarti selama 2 tahun kamu dapat keuntungan pertambahan nilai sebesar 20 juta. Contohnya adalah di saham, emas, dan reksadana. Yang kedua adalah recurring income atau pendapatan yang kita dapetin berulang-ulang. Kalau recurring income atau pendapatan yang kamu dapat berulang kali, berarti kamu membeli aset 100 juta. Terus aset itu memberikan keuntungan kamu 5 juta per tahunnya. Nah, ini bisa kamu dapetin contohnya dari dividen saham, bisa juga dari bunga deposito, dan uang sewa properti. Sebenarnya ada banyak banget macam-macam investasi di luar sana. Tapi hari ini kita akan fokus ke dalam investasi di paper asset, seperti saham, reksadana, dan surat utang. Paper asset sebenarnya adalah salah satu aset investasi yang paling diminati di Indonesia. Karena modalnya murah. Contoh, reksadana itu kamu bisa beli mulai dari 10.000. Nah, tapi pertanyaannya adalah, aman apa enggak ya? Cocok apa enggak ya? Lalu, harus mulai dari mana? Nah, berikut adalah 5 tips yang kamu bisa pakai, yang kamu bisa gunain untuk mulai investasi dengan aman. Untuk mulai investasi, kamu harus pakai perantara atau broker. Jadi, kamu nggak bisa beli paper asset di sembarangan tempat. Untuk saham, kamu bisa beli di sekuritas. Untuk reksadana, kamu bisa beli di berbagai macam tempat, mulai dari bank, di manajer investasi, atau di agen penjual. Nah, untuk surat utang seperti ORI atau Sukuk, kamu bisa beli di agen penjual. Pastikan semua perantara itu terdaftar di OJK. OJK adalah otoritas jasa keuangan yang tugasnya mengawasi lembaga-lembaga keuangan dalam melakukan tugasnya. Nah, tips nomor 2 buat kamu adalah kenali risk tolerance kamu. Kalau kamu biasanya investasi di aset-aset yang konservatif, kayak deposito atau emas, jangan langsung investasi di saham yang agresif. Tapi step by step dulu aja. Yang ada, kalau misalkan kamu langsung nyebur ke saham, kamu malahan nggak enak makan, nggak enak tidur. Karena sebenarnya kamu belum bisa terima resiko yang kamu ambil di saham. Karena nilainya akan fluktuatif. Setiap investasi punya resikonya masing-masing. Semakin agresif, resikonya semakin besar. Semakin konservatif, resikonya semakin kecil. Bukan nggak ada resikonya sama sekali. Kalau kamu mau urutin resikonya mulai dari yang konservatif ke yang paling agresif, itu urutannya kurang lebih kayak gini. Yang paling konservatif atau yang resikonya paling rendah adalah reksadana pasar uang. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, lalu surat utang, reksadana campuran, reksadana saham, dan yang paling agresif adalah saham. Tips yang nomor 3 adalah pelajari dulu aset yang kamu mau beli. Ini kan uang yang kamu peroleh susah payah. Pastiin kamu pelajari dulu aset yang kamu mau beli. Jangan investasi cuma karena ikut-ikutan, dan jangan juga gampang percaya apa kata orang. Selalu pelajari dulu apa yang kamu mau beli. Selalu analisa sebelum beli. Tips nomor 4 adalah pastiin dana darurat kamu aman dulu sebelum investasi. Di video sebelumnya, saya pernah membahas soal dana darurat. Tujuan kamu berinvestasi kan sebenarnya untuk mengembangkan aset kamu, supaya kamu nggak kalah sama inflasi. Tapi yang namanya kehidupan nggak ada yang bisa prediksi. Makanya dana darurat kamu harus aman dulu sebelum kamu mulai investasi. Jangan sampai hasil investasi kamu harus dicairkan untuk keadaan yang darurat. Tips nomor 5, uang yang kamu investasiin adalah uang yang dingin. Yang artinya uang itu nggak kamu butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Atau uang itu nganggur sebenarnya dalam waktu yang lama. Dan jangan sampai kamu harus minjem duit untuk investasi. Nah, investasi dalam sebuah aset itu kan fluktuatif. Yang artinya harganya bisa naik, harganya juga bisa turun. Yang harus kamu hindarin adalah kamu butuh uang yang kamu investasiin itu pada saat hasil investasi kamu lagi turun.
Oke rekan PLNers, sekian 5 tips dari saya soal gimana cara kamu mulai berinvestasi dengan aman. Semoga ini bisa membantu kamu semua untuk mulai berinvestasi. Saya Philip Mulyana, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Thank you.